Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini kita akan bercerita tentang salah satu seorang pahlawan Indonesia yang jarang terdengar sekali namanya. Penasaran? Yuk kita simak ceritanya. Let's go! Indonesia adalah negara maritim, alias negara yang memiliki wilayah laut yang lebih luas daripada wilayah daratannya. Di awal kemerdekaan Indonesia ini teman-teman, Indonesia memiliki seorang pelaut yang sangat handal. Siapa dia? Laksamana Muda TNI Purnawirawan Cahya Daniel Dharma lahir di Kanaka, Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 21 Maret 1921. Ia adalah seorang perwira tinggi di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dari etnis Tionghoa. Sudah Tionghoa, Kristen pula. Sudah minoritas secara etnis dan minoritas juga secara agama. John Lee, itulah nama panggilannya. Namanya tidak dapat ditemukan di buku-buku pelajaran sekolah. Ia adalah pelaut yang handal, yang ikut serta dalam melawan blokade laut Belanda di zaman revolusi pada tahun 1945 dan 1949. Masa kecil Cahya Daniel Dharma yang biasa dipanggil John Lee ini dihabiskan di kota Manado Tengah. Ia merupakan anak kedua. Ayahnya yang bernama Lee Kai Tai dan ibunya Mariam Oi Theng Ni. Rumah John Lee kecil berada di belakang Gelail Sudirman Manado, yang sekarang sudah menjadi pertokoan teman-teman. Area rumahnya memang berada di pusat perdagangan Tionghoa. Asal mula etnis Tionghoa masuk ke daerah Manado adalah ketika itu, sekitar tahun 1678, Belanda di Manado ini ingin membangun sebuah benteng pertahanan, yang mana tenaga kerja asal Cina ini dikenal terampil dalam bekerja membangun infrastruktur. Dan akhirnya etnis Tionghoa pun bermukim dan berkembang pesat di daerah Manado ini teman-teman. Keluarga John Lee ini secara ekonomi tergolong mampu dan berkecukupan. Ayah John Lee yaitu Lee Kai Tai adalah pemilik perusahaan pengangkutan Vetol, Women Transportonderneming Lee Kai Tai. Kalau salah mohon maaf ya. Sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa transportasi. Pada awalnya, usaha transportasi ini hanya menggunakan dokar roda yang ditarik dengan sapi atau kuda. Pada tahun 1920, usaha Lee Kai Tai ini berkembang dan mempunyai 22 truk pengangkut barang teman-teman. Usaha ayah John Lee ini berkembang terus sampai pengangkutan antar pulau. Tidak terlepas dari kemampuannya menangkap peluang di mana ia berada, ditambah letak kampung Tionghoa yang strategis karena berdekatan dengan pelabuhan Manado. John Lee bersekolah di Holland's Chinese School atau yang disingkat dengan HCS ketika berumur 7 tahun di tahun 1918. John Lee kecil ini ternyata itu anak yang nakal teman-teman, nakal dia bandel. Pernah nih suatu hari si John Lee kecil ini sama teman-temannya dia nulis di papan tulis kelasnya. Nulisnya kayak gini, Mevrouw Panta Bobo, Menir Pantata Semir, yang artinya kurang lebih, maaf ya kalau tadi bacanya salah, yang artinya kurang lebih pantat ibu guru bau, pantat bapak guru belepotan. John Lee ini mengejek orang-orang yang hanya bisa berbahasa Belanda. Maka dari itu gurunya marah teman-teman. John Lee akhirnya dikeluarkan dari sana, dari sekolahnya. Dan dipindahkan dari HCS ke Christliche Lager School atau CHR. Di CHR ini, John Lee menempuh pendidikan selama 7 tahun, yaitu dari tahun 1920 hingga 1927. Nah, di sekolah inilah John Lee mendapatkan pengetahuan umum dan juga pelajaran-pelajaran yang bersentuhan dengan nilai agama.
Sejak kecil, nasionalisme John Lee ini memang sudah kelihatan ya teman-teman. Sejak kecil, John Lee ini juga sudah menunjukkan minat tentang kelautan. Ia seneng banget tuh, sering main di perahu atau berenang di sungai Tondano dan di Laut Manado. Di belakang rumah orang tuanya itu ada sebuah tempat pembuatan kapal kayu. Nah, pada saat kapal diturunkan ke laut adalah waktu yang dinantikan. Wah, seru banget ya kalau lagi ngelihat orang-orang tuh nurunin kapal dari daratan ke lautan tuh kayaknya menyenangkan sekali. Nah, itu akhirnya membuat John Lee itu suka banget dengan kelautan. John Lee ketika kecil juga senang banget bermain sepak bola, teman-teman. Bola yang dimainkan ini juga terbuat dari kulit jeruk. Jadi bukan bola sepak yang bagus kayak sekarang ya. John Lee kecil ini sangat supel dan gemar sekali dia bergaul dengan teman-teman. Lokasi favorit nongkrongnya itu namanya Kampung Kodo, yaitu kampung yang mayoritas penduduknya itu beragama Islam. John Lee tetap bisa berteman akrab dengan mereka walaupun mereka berbeda agama. Suatu hari, sebuah kapal eskader Angkatan Laut Kerajaan Belanda ini merapat di Manado, teman-teman. John Lee kecil ini sangat ingin naik ke kapal itu. Tetapi untuk naik ke kapal itu tuh, dia harus bayar 10 sen. Padahal John Lee itu nggak punya uang. Karena orang tua John Lee ini tidak memberikan uang kepadanya, akhirnya si John Lee itu nekat, teman-teman. Nekat, dia berenang ke kapal itu. Gila ya, masih kecil. Nekat berenang di laut menuju ke kapal yang besar. Saking kuatnya tekad si John Lee ini, akhirnya ia berhasil, teman-teman, ke kapal tersebut. Dan dia bertekad, sewaktu-waktu saya ingin jadi kapten kapal sebesar ini. Itu katanya ketika tiba di kapal. Semenjak kejadian itulah, John Lee ingin sekali berlayar menaiki sebuah kapal. Duh, kalau kayak gitu suka merinding. John Lee bertekad keras dan bercita-cita menjadi seorang pelaut yang gagah berani. Di tahun 1928, John Lee pergi meninggalkan kampung halamannya Manado. Saat itu, John Lee masih berusia 17 tahun. Dengan menggunakan kapal KPM, John Lee ini tiba di Batavia. Setelah kapal tersebut melewati rute pelayaran Makassar dan Surabaya. Pada tahun 1928 ini, John Lee bekerja sebagai buruh, teman-teman, di pelabuhan Tanjung Priok. Kurang lebih setahun bekerja sebagai buruh pelabuhan. Pada November 1929, John Lee mulai bekerja di KPM atau yang disingkat Koninklijke Pakvaartmaatschappij sebagai 73 Klerk Muallim III. KPM adalah sebuah perusahaan pelayaran yang didirikan oleh pemerintah Belanda di tahun 1888 dan mulai beroperasi pada tahun 1891. Perusahaan pelayaran ini disubsidi oleh pemerintah Belanda dan mendapatkan hak-hak istimewa untuk melaksanakan transportasi laut di seluruh wilayah Hindia Belanda. Dalam mengikuti pendidikan singkat tersebut, John Lee tergolong pandai sehingga kurang dari 3 bulan ia mampu menyelesaikan pelajarannya, teman-teman. Dalam kursus navigasi, John Lee ini mendapat pelajaran mengenai ilmu pelayaran dasar, menjangka peta, semboyan, dan navigasi, keselamatan dasar, pengetahuan dasar keselamatan, hukum maritim, dan hukum internasional. Pada saat John Lee kursus di sekolah pelayaran KPM ini tercatat ada 1.000 siswa Belanda. Sedangkan siswa yang berkebangsaan pribumi ini hanya 25 orang saja, teman-teman, termasuk John Lee. Sejak menyelesaikan pendidikan tentang navigasi ini, John Lee mulai aktif sebagai pelaut yang bertugas sebagai storeman. Sebelum bertugas di kapal MV Tosari, John Lee ini bertugas sebagai muallim di kapal Singkarak dan juga pernah menjadi storeman di kapal Van Noord dan lain-lain. John Lee bertugas sebagai pelaut berlayar dari satu pulau ke pulau lain, dari barat sampai timur, mengarungi lautan dan menghubungkan seluruh kepulauan di Nusantara.
Nah, di bulan Februari ini tahun 1942, John Lee ini berada di Pelabuhan Cilacap di sebuah kapal uap KPM yang bernama MV Tosari yang sedang membongkar muat barang dan penumpang. Nah, pada saat itu di Cilacap merupakan sebuah pelabuhan di daerah selatan yang berbatasan dengan Samudra Hindia, teman-teman. Nah, lokasinya ini cukup strategis dan relatif dekat dengan basis pertahanan komando bersama Amerika, Inggris, Belanda, dan Austria yang disingkat ABDA 20 di Australia. Cilacap dipilih sebagai basis sementara Angkatan Laut ABDA karena secara geografis tempat tersebut dipandang sebagai tempat yang cukup aman dari serangan bomber udara Jepang. Untuk mengirim karet atau bahan-bahan makanan dan minuman, kapal MV Tosari ini berlayar bersama John Lee hingga ke Kolombo, Sri Lanka, ke India, Teluk Persia, Iran, juga ke pelabuhan Royal Navy di Inggris. Kapal MV Tosari ini dan John Lee kemudian bergabung dalam Logistic Task Force Royal Navy atau Satuan Tugas Logistik Angkatan Laut Inggris. Mereka mendapatkan tugas melayani pasokan kapal-kapal sekutu yang tiba dari Australia. Selama berdinas di bawah Royal Navy ini, John Lee ini teman-teman ya banyak belajar banyak hal yang meningkatkan keahliannya. John Lee ini bersama dengan kapal Tosari ini bertugas di bawah gugus tugas Royal Navy selama kurang lebih 3 tahun, dari tahun 42 hingga tahun 44. Ketika proklamasi dibacakan dan bangsa Indonesia ini merdeka, John Lee sedang berada di Teluk Persia, teman-teman. Mendengar kabar bahwa Indonesia sudah merdeka, John Lee dan teman-teman sesama pelaut yang berasal dari Indonesia ingin sekali kembali pulang ke tanah air. Namun mereka harus bersabar. Karena apa? Karena harus menunggu kesempatan yang baik agar tidak dicurigai oleh pihak sekutu. Doa terus dipanjatkan teman-teman sama John Lee dan akhirnya dikabulkan deh sama Tuhan. John Lee yang dikenal sebagai orang yang taat beragama ini tidak lepas berdoa. Dan akhirnya doa John Lee terjawab pada bulan Februari 1946. Semua awak kapal KPM yang berdinas di pangkalan Angkatan Laut Inggris diperbolehkan kembali ke Indonesia. John Lee dan kawan-kawan diangkut dengan menggunakan kapal MV Ophir dari Koramsar ke Indonesia dengan melewati rute Bombay. Kemudian dari Kalkuta singgah selama kurang lebih 10 hari di Singapura. John Lee memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mempelajari berbagai pengetahuan ketika di Singapura, teman-teman. John Lee mempelajari cara menyapu ranjau laut dan mempelajari taktik pertempuran di laut. Pada bulan April tahun 46, John Lee dan kawan-kawan tiba di Tanjung Priok. Setibanya di Jakarta, John Lee tidak segera bergabung dengan Laskar Perjuangan ya teman-teman, melainkan selama 1,5 bulan bekerja terlebih dahulu untuk mengumpulkan biaya ke wilayah pedalaman. Sambil bekerja, John Lee berusaha membuka jaringan informasi. Di bulan Mei 46, akhirnya John Lee menemui pimpinan Laskar Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi atau KRIS yang bernama Hans Pandelaki dan Mohede di Jalan Cilacap, Menteng, Jakarta. John Lee diterima sebagai anggota KRIS Barisan Laut dan diberi surat pengantar untuk menghadap Mr. A.A. Maramis. Setelah mendapatkan surat pengantar dari pimpinan KRIS, John Lee bergegas menemui Mr. A.A. Maramis sebagai seorang tokoh KRIS di salah satu hotel di Jalan Majapahit, daerah Harmoni, Jakarta. John Lee diterima dan direstui untuk ikut berjuang di medan kelautan. John Lee mendapatkan sebuah surat referensi dari Mr. A.A. Maramis ini teman-teman untuk dibawa ke Markas Besar Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI menghadap Laksamana III M. Pardi selaku Kepala Staf ALRI di Yogyakarta. Dengan membawa surat tersebut dari pimpinan KRIS dan Mr. A.A. Maramis, John Lee pergi ke Yogyakarta dengan menggunakan kereta api. Nah, di dalam perjalanannya menuju Yogyakarta ini teman-teman tidak berjalan mulus loh. John Lee sempat ditahan sebanyak 2 kali oleh tentara Gurkha di Kranji. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan oleh Nevis, Netherlands Forces Intelligence Service,
Dari kedua pemeriksaan tersebut, John Lee lolos karena ia fasih berbahasa Belanda. Sedangkan surat referensi yang dia bawa sudah disimpan sedemikian rupa, sehingga sang interogator tidak menemukannya. Sesampainya di stasiun Karawang, John Lee sempat ditahan juga teman-teman oleh Laskar Perjuangan Kris. John Lee dicurigai sebagai mata-mata Belanda. John Lee baru bisa melanjutkan perjalanan ke Jogja setelah ditahan 2 malam dan 1 koper pakaiannya yang dibeli dari luar negeri ini diberikan kepada pasukan tersebut teman-teman. Zaman dulu ya. Sampai di Jogja, John Lee melapor ke Markas Besar Umum ALRI pada tanggal 25 Januari 46. Nama TKR Laut dirubah menjadi TRI, Tentara Republik Indonesia Laut. Dan pada bulan Februari 46, TRI Laut dirubah menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. Nah, perubahan nama tersebut tidak mempengaruhi struktur organisasi yang ada teman-teman. Pada awalnya, John Lee itu sempat tidak dipercaya teman-teman kalau ia memang tulus ingin bergabung dengan ALRI. Mengingat etnisnya John Lee ini adalah etnis Tionghoa ya teman-teman. Hal ini dibuktikan dengan adanya wawancara yang bersifat interrogatif terhadap John Lee yang dilakukan oleh perwira intelijen Mayor Marta Dinata, Mayor Singa Taruna, dan Mayor Mangastowo. John Lee menjelaskan maksud kedatangannya untuk bergabung bersama dalam perjuangan Indonesia di bidang maritim. Para perwira tersebut menjawab bahwa untuk bergabung atau tidak tergantung dari keputusan Kepala Staf Umum, yaitu Laksamana III M. Pardi. Setelah selesai diperiksa oleh para perwira, John Lee dibawa menghadap ke Laksamana III M. Pardi dan Laksamana M. Nadir. Dalam pertemuan antara John Lee dan para petinggi Angkatan Laut, ada peristiwa menarik teman-teman. Karena John Lee ini memiliki pengalaman yang segudang di dunia kemaritiman, John Lee ini ditawari pangkat oleh Laksamana M. Pardi. Akan tetapi, John Lee ini menolak ya teman-teman. Karena apa? Karena ia datang ini bukan untuk mencari pangkat. John Lee datang dan bergabung dengan Angkatan Laut adalah untuk berjuang bersama-sama demi mempertahankan kemerdekaan. Akhirnya, karena peristiwa ini teman-teman ya, John Lee resmi diterima sebagai anggota Angkatan Laut Republik Indonesia setelah menerima surat keputusan dari pimpinan yang dibawa oleh Kapten Seheran. Sikap yang dilakukan oleh John Lee ini menggambarkan sebuah situasi kesetiaan seorang secara total diabdikan langsung kepada negara atas nama sebuah bangsa ya teman-teman. Meski berpengalaman sebagai perwira kapal dan ikut Perang Dunia II, John Lee terima saja diberi pangkat kelas 3. Kemampuan nggak bisa bohong teman-teman. Banyak perwira ALRI kemudian paham soal kemampuan dan pengalaman John Lee ini. Pada bulan November 46, pangkatnya pun dinaikkan menjadi mayor. Sebelum September 1947, dia pernah membersihkan ranjau laut di sekitar pelabuhan Cilacap. John Lee terkenal di kalangan Republikan berkat aksi-aksi penyelundupan dengan kapal The Outlaw. Terutama setelah agresi militer Belanda pertama tanggal 21 Juli tahun 47, John Lee yang tidak sengaja terbawa kapal Empire 10 Bay ke Singapura melapor ke perwakilan Republik di sana. Ia kemudian diangkat menjadi nahkoda kapal cepat The Outlaw. Mulailah dia tuh beraksi teman-teman. Setelah di bulan September 47, operasi perdana The Outlaw melayari rute Singapura, Labuan Bilik, dan Port Swettenham pada Oktober 47, dikisahkan oleh Iwan Santoso. Nah, kapal John Lee saat itu mengangkut perlengkapan militer, macam-macam yang dia bawa. Namun terutama senjata semi-otomatis beserta ribuan peluru. Kapal mereka ini sempat diburu oleh Koninklijke Marine Angkatan Laut Belanda. Ketika berlayar di timur Sumatera, sebuah pesawat terbang Belanda menghampiri, tetapi tidak curiga The Outlaw sebagai kapal Republik Indonesia. Pesawat yang tadinya siap menembaki The Outlaw pun berlalu begitu saja.
Muatan senjata diturunkan di Labuan Bilik, Sumatera Utara. Pada saat yang sama, kapal itu kembali berlayar dengan mengangkut karet untuk dijual ke Malaya melalui perjalanan ke Port Swettenham yang kini bernama Klang, Malaysia. Sebelum mengangkut di tahun 47 itu, 2 kali The Outlaw bolak-balik antara Bilik dan Port Swettenham. Berada di sekitar Malaysia dan Singapura bukan hal yang mudah ya teman-teman. Karena apa? Inggris yang menguasai dua negeri itu adalah sekutunya Belanda. Nah, aksi John Lee ini dan awaknya yang bisa menembus blokade Belanda yang penuh dengan resiko itu berjalan hingga akhir tahun 49. Kisah John Lee ini bahkan pernah diangkat Roy Rowan dalam Guns Bibles Are Smuggled to Indonesia di majalah Life tahun 49. Sudah 2 tahun ini, Lee mengurusi jual beli senjata dari Malaysia dan Thailand ke sebuah daerah Islam, Aceh, tulis Rowan. Senjata-senjata itu kemudian ada yang diterbangkan ke Jawa juga. Senjata-senjata sisa serdadu Inggris dalam Perang Dunia II itu diperoleh di daerah pecinan padat penduduk di daerah Singapura, menurut Rowan. Lee adalah tokoh penting dalam sebuah organisasi penyelundupan senjata yang wilayah terbentang sepanjang Filipina sampai India. John Lee yang selalu membawa 2 Bible itu tidak begitu peduli dengan cap penyelundup. Jadi dia bodo amat deh kalau aku dibilang penyelundup gitu katanya. Alasan jelas, ia melakukan aksi penyelundupan itu demi tugas suci mempertahankan kemerdekaan. Sang penyelundup senjata yang turut menyelamatkan Republik Indonesia itu meninggal pada tanggal 27 Agustus tahun 1988. Kemudian John Lee dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 9 November 2009. Nah, itu dia teman-teman, kisah hidup John Lee, yaitu seorang pahlawan Indonesia yang beretnis Tionghoa dan beragama Nasrani. Dari kisah John Lee ini kita ambil hikmah dan kisah baiknya ya teman-teman. Semoga kisah John Lee ini juga menambah wawasan kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya ke teman-teman kalian. Sampai ketemu ya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.